Oke, halo semuanya, dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah ketika Anda sudah sewa pengacara, apakah Anda ketika sudah diwakili oleh pengacara, apakah Anda sudah menggunakan kuasa hukum itu tidak perlu sama sekali ke persidangan, ya, karena ketika pertanyaannya kenapa kok pihak penggugat sama sekali tidak pernah hadir ke persidangan, itu kenapa, hanya pengacaraan saja, itu pertanyaannya. Berarti orang tersebut belum memahami inti dari kuasa hukum, fungsi dari kuasa hukum dan fungsi dari pengacara. Oke, yang pertama, untuk menjawab hal tersebut kita sudah jelas ya bahwa fungsi dari pengacara adalah untuk mewakili kliennya, kuasanya di pengadilan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, baik dalam perkara agendanya duplik, replik, atau penggugat, tergugat, pemohon, termohon, seperti itu ya. Namun sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, sesuai dengan Perma ya, Perma Mahkamah Agung, di situ disebutkan ada satu bagian yang tidak bisa diwakili oleh pengacara, yaitu bagian mediasi. Jadi untuk sidang pertama atau sidang mediasi, walaupun sudah menggunakan pengacara, walaupun sudah ada kuasa hukum, harus tetap hadir sidang untuk para pihaknya atau untuk para prinsipalnya, baik tergugat ataupun penggugat. Oke, jadi walaupun mulai dari awal, mulai pendaftaran hingga nanti putusan itu sudah diserahkan ke pengacara, tetapi dengan putusan yang terbaru, dengan aturan terbaru, maka untuk agenda pertama atau agenda mediasi, para pihak itu harus hadir dan tidak bisa diwakili. Jadi harus keduanya bertatap muka hadir di pengadilan, keduanya harus ketemu dan melakukan mediasi secara langsung seperti itu dan tidak bisa diwakili pengacara. Namun ada satu hal yang bisa diwakili pengacara, yaitu dengan surat kuasa istimewa untuk mewakili kuasa mediasinya, yaitu jika para pihaknya atau prinsipalnya itu berada di luar negeri. Namun ketika berada di luar negeri, karena tidak bisa menghadiri persidangan di Indonesia, bisa diwakili pengacara dengan surat kuasa istimewanya yang sudah dilegalisasi di kedutaan besar luar negerinya tempat prinsipal itu tinggal. Oke, itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya posisinya masih di Indonesia, berarti harus hadir ya, tidak bisa diwakili oleh pengacaranya sama sekali untuk agenda mediasi. Dan untuk setelahnya ya, setelah mediasi itu nggak perlu hadir karena sudah diwakili oleh pengacaranya di dalam persidangan nanti ya. Untuk agenda replik, duplik, kesimpulan, pembuktian itu sudah nggak perlu lagi. Jadi sudah agendanya ya itu saja, nanti tinggal terima beres saja diwakili oleh pengacaranya. Jadi ketika ada pertanyaan kenapa kok hanya diwakili pengacara saja, nggak pernah hadir para pihaknya, ya karena tugasnya pengacara itu mewakili di persidangan ya. Kecuali agenda mediasi ya berarti para pihaknya atau kuasanya yang nggak perlu hadir. Jadi hanya pengacaranya saja bisa hadir di persidangan ya, jadi nggak perlu pihaknya hadir. Oke, hanya dikecualikan untuk agenda mediasi ya, hanya sekali datang saja cukup ya, seperti itu saja sih. Dan saya pikir itu cukup untuk pembahasan mengenai apakah ketika sudah menggunakan pengacara itu pihak nggak perlu hadir. Jadi perlu hadir sekali agenda mediasi ya. Di sidang pertama itu wajib para pihak hadir melakukan mediasi secara langsung. Dan saya pikir itu cukup seperti biasa. Semoga bermanfaat dan terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.